Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Ramadhani dari kelas M04 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mengenalkan alat dan bahan, lalu parameter fisika, kimia, dan biologi, serta tata cara pengukurannya di praktikum ekologi perairan. Nah, jadi parameter yang pertama adalah dari parameter fisika, yaitu suhu. Jadi suhu menurut Neubauer dan Anderson pada tahun 2019, suhu adalah ukuran kondisi termal lingkungan yang langsung mempengaruhi laju dan kapasitas fisiologis organisme air. Misalnya, yaitu kemampuan makan, bergerak, dan bertahan lewat mekanisme metabolisme oksigen. Nah, menurut Jurnal Nasional Saintex, yaitu suhu merupakan salah satu parameter fisika yang santai, aktivitas metabolisme serta penyebaran organisme air yang banyak dipengaruhi oleh suhu air. Jadi, ukuran itu sebagai intensitas energi dalam badan air yang memengaruhi proses biologi dan penyebaran organisme perairan. Selanjutnya ada alat dan bahan dari parameter fisika ini, terutama dari parameter suhu, yaitu pertama ada termometer Hg. Nah, termometer Hg ini digunakan untuk mengukur suhu pada aliran sungai. Lalu ada stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur untuk menghitung berapa lama waktu yang terpakai dalam mengatur alat praktikum. Nah, prosedur cara pengukuran suhu yaitu pertama, termometer Hg dimasukkan ke dalam perairan dengan posisi membelakangi matahari dan tangan tidak bersentuhan langsung dengan termometer. Lalu kedua, diamkan selama 2-5 menit sampai suhu termometer stabil. Lalu angkat termometer dan catat hasilnya. Lalu yang kedua, dalam parameter fisika ada kecepatan arus. Nah, jadi berdasarkan Makura, kecepatan arus adalah ukuran laju pergerakan massa air melalui satu area penampang yang sangat mempengaruhi kondisi habitat seperti transport sedimen, oksigenasi, dan kemampuan organisme bertahan. Sementara menurut Hanifah pada tahun 2024, kecepatan arus itu adalah laju pergerakan massa air horizontal atau vertikal yang terjadi dalam sistem laut atau perairan sebagai bagian dari arus yang dipengaruhi oleh angin, densitas, suhu, pasang surut, dan batimetri. Nah, setelah itu ada alat dan bahan dari parameter fisika, yaitu kecepatan arus, yaitu pertama ada current meter. Current meter ini berfungsi untuk mengukur kecepatan arus air. Lalu stopwatch itu untuk menghitung berapa lama waktu yang terpakai dalam menggunakan alat praktikum. Terus prosedur cara kerja di kecepatan arus ini yaitu pertama, diisi air pada salah satu botol sebagai pemberat dan botol lain dibiarkan kosong. Lalu dihanyutkan pada perairan dan ditunggu hingga tali rafianya merenggang. Lalu setelah itu dicatat waktu tali merenggang dengan stopwatch. Nah, setelah dicatat lalu dihitung dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama ada pH atau potential of hydrogen. Jadi, pH ini adalah parameter penting dalam ekologi perairan karena mempengaruhi kestabilan kimia air serta aktivitas biologi organisme akuatik. Jadi, kalau menurut Nadi pada tahun 2025, pH adalah ukuran kesamaan atau kebasahan air yang secara kimia didefinisikan sebagai negatif logaritma konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam
larutan, dan secara ekologi menggambarkan kondisi kimia biologi lingkungan air yang mempengaruhi organisme. Sementara menurut Supriyatna pada tahun 2018, pH adalah parameter kimia air yang mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air di perairan Indonesia, digunakan sebagai bagian dari penilaian kualitas air dan mempengaruhi kelangsungan organisme serta pemenuhan standar baku mutu. Alat dan bahan dari pH ini apa aja sih? Pertama, ada paper pH yang berfungsi sebagai pengukuran pada tingkat keasaman atau kebasahan pada aliran sungai. Lalu ada stopwatch juga untuk menghitung berapa lama waktu yang terpakai dalam menggunakan si alat praktikum ini. Nah, cara kerjanya yaitu pertama, pH paper dimasukkan ke dalam perairan selama 1 menit, lalu diangkat dan dikibaskan sampai kering. Lalu dicocokkan dengan warna kotak standar pH, lalu dicatat hasilnya. Nah, jadi selanjutnya ada DO atau dissolved oxygen. Dissolved oxygen ini menurut Roni, dissolved oxygen ini atau DO adalah konsentrasi oksigen bebas yang terlarut dalam air yang umumnya dalam miligram oksigen per liter, yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup organisme akuatik yang menjadi indikator kesehatan ekosistem dan kualitas air. Sementara menurut Inge, dissolved oksigen adalah jumlah oksigen gas yang terlarut dalam badan air dan dipengaruhi oleh faktor fisika kimia seperti suhu, salinitas, tekanan atmosfer, serta faktor biologis limbah. Alat dan bahannya ada apa aja sih? Ada air sampel, ada botol DO, dan ada reagen. Reagennya itu ada MnSO4, yaitu sebagai mengikat oksigen, lalu ada larutan NaOH-KI untuk membentuk endapan coklat, lalu ada larutan amilum untuk sebagai indikator titrasi dan mengubah menjadi suasana basah. Lalu ada H2SO4 untuk melarutkan kembali endapan coklat dan menjadikan suasana asam. Dan lalu ada Na2S2O3 yaitu untuk titrasi. Nah, lalu cara menggunakannya adalah pertama, catat volume botol DO-nya. Lalu masukkan ke dalam perairan dengan kemiringan 450 derajat. Lalu ditutup botol saat masih berada di dalam perairan agar tidak terjadi gelembung udara. Lalu ditambahkan 2 ml MnSO4 dan 2 ml NaOH-KI. Lalu habis itu dihomogenkan dan ditunggu sampai terbentuk endapan. Setelah itu dibuang air beningnya di atas endapan, lalu ditambahkan sebanyak 2 ml H2SO4 dan dihomogenkan sampai endapan larut. Setelah itu tambahkan 4 tetes amilum dan dititrasi dengan Na2S2O3 sampai berubah menjadi tidak berwarna atau bening pertama kali. Lalu dicatat mililiterannya dan dihitung menggunakan rumus, yaitu rumusnya DO sama dengan V titran dikali N titran dikali 8 dikali 1000 dibagi V air sampel dikurang 4. Lalu ada parameter BOD, yaitu Biochemical Oxygen Demand atau BOD. Nah, menurut Olga, BOD ini jumlah oksigen yang digunakan oleh organisme untuk mengurai bahan organik yang dapat dioksidasi dalam suatu badan air dalam suatu periode waktu tertentu. Sementara menurut jurnal Trunojoyo, BOD adalah kebutuhan oksigen terlarut untuk penguraian bahan organik di perairan melalui proses biologi dan kimia yang diukur untuk menilai tingkat pencemaran pada perairan. Nah, alat dan bahan pada praktikumnya yaitu pertama ada
air sampel, terus botol DO juga, terus reagen seperti MnSO4, NaOH, HKI, H2SO4, amilum, dan Na2S2O3. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu prosedurnya yaitu pertama dicatat volume botol DO-nya. Habis itu botol DO-nya dimasukkan ke dalam perairan dengan kemiringan 450, terus ditutup saat masih berada di dalam perairan agar tidak terjadi gelembung udara. Lalu ditambah 2 ml MnSO4. Setelah itu dihomogenkan, lalu dibuang air beningnya. Habis itu ditambah 2 ml H2SO4-nya. Habis itu dihomogenkan lagi, habis itu ditambah 4 tetes amilum, habis itu dicatat mililitrannya. Lalu ada CO2. Seperti menurut Maberly, CO2 dalam perairan adalah bentuk gas karbon dioksida yang terlarut dalam sistem perairan dan termasuk ke dalam sistem karbon anorganik terlarut yang mempengaruhi proses biologis dan kimiawi di ekosistem perairan. Sementara kalau dari jurnal Universitas Kuala 2023, CO2 terlarut di perairan itu adalah senyawa karbon dioksida yang terdapat dalam air laut atau perairan yang ikut dalam siklus karbon dan mempengaruhi kualitas air serta dinamika ekosistem. Nah, alat dan bahannya ada apa aja sih? Ada air sampel, ada gelas ukur, ada indikator PP, ada Na2CO3. Nah, fungsi dari si air sampel ini digunakan untuk sebagai bahan uji coba. Kalau botol DO itu tadi untuk mengambil dan menyimpan air sampel. Lalu kalau gelas ukur itu untuk mengukur volume sampel atau larutan. Kalau indikator PP itu untuk analisis alkalinitas dan menentukan titik akhir titrasi asam basa. Lalu ada larutan. Nah, itu aja. Lalu prosedurnya yaitu ukur air sampel dengan gelas ukur sebanyak 25 ml. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu dimasukkan ke dalam cawan porselen. Ditambahkan 3 tetes indikator PP. Habis itu air warnanya pink, maka dia nggak mengandung CO2 bebas. Kalau sampelnya nggak berwarna, dia harus melakukan titrasi dengan Na2CO3. Lalu hitung kadar CO2 menggunakan rumus, yaitu V titran kali N titran kali 22 kali 1000 dibagi V air sampel. Selanjutnya ada TOM atau Total Organic Matter. Lalu ada TOM, Total Organic Matter. Seperti pada Miyata bilang bahwa TOM adalah jumlah bahan organik keseluruhan baik partikel maupun bahan terdegradasi dalam sedimen atau bahan padat diukur melalui selisih berat sebelum dan setelah pembakaran atau loss on ignition. Sementara menurut si Ningrum, TOM adalah keseluruhan bahan organik dalam badan air termasuk yang terlarut, tersuspensi, dan koloid yang sering digunakan sebagai parameter kualitas air dan indikator kandungan organik. Alat bahannya itu ada apa aja sih? Ada air sampel, yaitu sebagai bahan uji coba. Lalu juga ada Erlenmeyer, dimanfaatkan untuk menampung larutan, baik untuk keperluan standarisasi, titrasi maupun dalam preparasi, dalam homogenisasi sampel. Hot plate berfungsi untuk alat pemanas untuk memanaskan larutan sampel atau bahan kimia secara terkontrol dan merata. Lalu juga ada reagen seperti KMNO4, yaitu larutan ini sebagai indikator reaktivitas redoks dan sebagai oksidator untuk pengolahan air.
Ada H2SO4 juga seperti yang tadi saya bilang. Lalu ada Na-oksalat. Na-oksalat ini digunakan sebagai larutan standar untuk menstandarisasi KMNO4 pada titrasi. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Pertama, ambil 25 ml sampel, di situ dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan sebanyak 4,75 ml KMNO4 menggunakan pipet volume. Habis itu tambahkan 5 ml H2SO4. Habis itu dipanaskan di atas hot plate sampai suhunya 75 derajat. Habis itu diangkat, habis itu didiamin sampai 65 derajat. Habis itu baru ditambahin si Na-oksalat ini sampai tidak berwarna. Habis itu titrasi dengan KMNO4 sampai berwarna pink dan dicatat sebagai mililitrat. Habis itu ambil 25 ml Aquades. Habis itu ulangi 1 sampai 6 menggunakan Aquades. Lalu catat titrannya dan hitung kadar tomnya, yaitu X dikurang Y dikali 31,6 dikali 0,01 dikali 1000 dibagi mililiter air sampel. Selanjutnya ada amonia. Menurut Allen, amonia di perairan adalah senyawa nitrogen anorganik yang terdiri dari NH3 dan NH4+, berasal dari proses alami seperti dekomposisi bahan organik, eksersasi organisme, dan aktivitas manusia. Dan keberadaannya mempengaruhi biogeokimia dan kesehatan organisme akuatik. Sementara menurut Hendrayana, amonia ini adalah senyawa NH3 atau NH4 yang menjadi indikator pencemaran nitrogen dalam badan air, sungai, laut, atau di perairan. Berasal dari limbah domestik, industri, dan budidaya. Jika kadarnya melebihi ambang baku mutu, dapat membahayakan organisme air dan kualitas ekosistem. Lalu ada alat dan bahannya. Pertama yaitu air sampel, lalu beker glass, lalu ada larutan Nessler, lalu ada tabung reaksi dan spektrofotometer. Beker glass ini digunakan untuk menampung atau memindahkan larutan dan sampel air. Lalu larutan Nessler ini dia reagen untuk mengukur kadar amonia atau nitrogen amonium dalam sampel air. Lalu spektrofotometer ini untuk mengukur intensitas cahaya larutan dan menentukan konsentrasi parameter kimia seperti amonia, fosfat, dan nitrat. Cara kerjanya yaitu pertama, ambil 25 ml air sampel lalu dimasukkan ke dalam beker glass. Habis itu ditambah 0,5 ml larutan Nessler dan didiamkan selama 10 menit. Habis itu dihitung kadar amonia dengan spektrofotometer, yaitu panjang gelombangnya 425 nanometer dan nomor programnya 380 nanometer. Habis itu setelah itu dicatat hasilnya. Lalu ada nitrat. Nitrat menurut uang ini adalah bentuk terlarut dan nitrogen anorganik yang bersifat reaktif dalam lingkungan akuatik yang dapat digunakan oleh organisme autotrof seperti fitoplankton dan banyak dijumpai di badan air alami. Selain itu, banyak nitrat yang berasal dari aktivitas antropogenik serta berperan dalam pengayaan nutrien yang dapat menstimulasi proses seperti eutrofikasi. Sementara menurut Nurju, kolonitrat itu adalah senyawa ion NO3 yang merupakan bentuk dominan nitrogen anorganik di bidang air alami dan bertindak sebagai nutrien atau zat hara penting bagi fitoplankton dan alga serta mudah larut dalam air dan relatif stabil secara kimia. Lalu alat dan bahan apa aja yang digunakan, yaitu ada air sampel juga, lalu cawan porselen. Nah, cawan porselen ini biasanya digunakan sebagai analisis residu yang padat. Lalu ada hot plate buat memanaskan larutan dengan cara mengontrolnya.
lalu ada tabung reaksi juga ada, lalu ada spektrofotometer seperti yang tadi saya bilang, lalu ada reagennya itu ada asam fenol yang digunakan untuk dalam analisis fosfat. Nah, habis itu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu pertama, saring 25 ml air sampel lalu masukin ke dalam calon porselen. Lalu panaskan di atas hot plate. Lalu tambahkan asam fenol, deofonik dan aduk dengan spatula. Setelah itu tambah si NH4OH. NH4OH ini digunakan sebagai untuk analisis nutrien perairan. Nah, habis itu baru dimasukin ke tabung reaksi kecil. Setelah itu baru dihitung kadar nitratnya di spektrofotometer. Lalu ada ortofosfat. Nah, menurut si Tepin, ortofosfat ini adalah bentuk terlarut dari fosfat anorganik dan tersedia secara langsung dalam badan air dan merupakan fraksi fosfor yang paling mudah diambil oleh organisme akuatik, serta sering digunakan sebagai indikator hara dan potensi pencemaran dalam ekosistem air. Sementara Salsabila bilang kalau ortofosfat ini adalah salah satu parameter nutrien fosfor yang terlarut yang diukur sebagai indikator kesuburan atau pencemaran air karena merupakan bentuk fosfor yang langsung tersedia untuk organisme air dan dapat mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton atau munculnya eutrofikasi. Alat bahannya apa aja sih yang digunain? Pertama, alat dan bahannya itu adalah Erlenmeyer, lalu tabung reaksi, lalu spektrofotometer, lalu ada amonium molybdate, yaitu untuk membentuk kompleks fosfat berwarna dalam pengujian menggunakan spektrofotometer. Lalu ada larutan SnCl2, yaitu sebagai reagen produksi untuk menghasilkan warna pada saat analisis fosfat. Nah, cara kerjanya ini pertama, saring 25 ml air, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah 1 ml amonium molybdate dan dihomogenkan. Lalu 3 tetes si SN klorida dan dihomogenkan. Lalu dimasukkan dalam tabung reaksi kecil, lalu dihitung kadar ortofosfat dengan spektrofotometer. Nah, setelah itu ada bentos. Menurut Macroomega, bentos adalah organisme yang hidup pada permukaan, di dalam atau sangat dekat dengan substrat dasar perairan. Nah, biasanya dia itu sebagai pengurai, pemakan detritus, atau pemangsa atau pembentuk habitat, serta sensitivitasnya terhadap gangguan lingkungan. Lalu kalau menurut jurnal IPB, bentos ini sebagai penilaian kualitas air dan monitoring ekologis atau bioindikator. Lalu bentos ini juga berperan dalam recycling materi organik, stabilitas sedimen, dan sebagai sumber makanan bagi tingkat trofik lebih tinggi. Nah, alat dan bahan yang dipakai itu apa aja sih pada saat praktikum? Pertama, ada jari kicking untuk mengambil atau menangkap bentos. Di situ ada wadah untuk menampung air si sampel itu, lalu ada botol film untuk menaruh si sampel itu juga, lalu ada alkohol, nah habis itu cara kerjanya pertama, pegang jaring kicking dengan arah melawan arus. Habis itu aduk dasar perairan menggunakan kaki untuk melepas organisme dari dasar perairan. Lalu balik jala ke arah luar untuk memindahkan sampel ke dalam wadahnya. Nah, habis itu beri alkohol 96% untuk mengawetkan. Nah, habis itu ada perivitan. Jadi perivitan itu menurut jurnal oleh Janus itu tuh
komunitas organisme mikrobial dan makro yang melekat pada permukaan yang terendam di badan air atau substrat, dan terdiri dari alga, cyanobacteria, bakteri, fungi, detritus, dan mikrohewan yang berperan sebagai produsen primer dan penggerak siklus biogeokimia. Dan menurut jurnal dari Ginting bahwa perifiton, kumpulan organisme yang hidup menempel pada benda-benda terendam atau substrat yang mencakup alga mikroskopis dan mikrofauna kecil yang dapat digunakan sebagai indikator perubahan kualitas perairan, kepekaannya terhadap parameter fisika dan kimia air. Nah, alat dan bahannya pertama ada cutter, habis itu ada botol film, lalu ada penggaris, lalu ada aquades, lalu ada lugol. Nah, prosedur kerjanya bagaimana? Pertama, diambil substrat perairan, habis itu ditandai permukaan substrat dengan cutter seluas 3x3, habis itu disikat, dikerik bagian substrat yang ditandai, habis itu dimasukin deh hasil kerikan ke dalam botol film, habis itu diberi aquades penuh, habis itu dimasukkan lugol buat diawetin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.